Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya, Aulia Nuryanti, bersama rekan saya, Sri Nur Hanifah, dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh Ciamis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang polinomial atau suku banyak. Adapun standar kompetensinya yaitu menggunakan aturan suku banyak dalam penyelesaian masalah, dan kompetensi dasar yang pertama menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Yang kedua, menggunakan teorema sisa dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menggunakan teorema faktor dalam penyelesaian masalah. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian suku banyak, operasi pada suku banyak, pembagian suku banyak, teorema sisa, teorema faktor, akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Untuk yang pertama, pengertian dari polinomial atau yang bisa disebut juga sebagai suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubahan variabel serta konstanta. Bentuk umum polinomial yaitu an x pangkat n ditambah an kurang 1 dikali x pangkat n kurang 1 ditambah sampai dengan a1 kali x ditambah a, di mana koefisien atau a adalah bilangan yang mengikuti variabel, sedangkan derajat atau n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, dan variabel atau x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Selanjutnya, operasi pada suku banyak. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan m, maka yang pertama, fx ditambah gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Yang kedua, fx dikurangi gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Dan yang ketiga, fx dikali gx adalah suku banyak berderajat m ditambah n. Contoh soal. Diketahui suku banyak fx serta gx adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Gx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Maka tentukanlah a. fx ditambah gx, b. fx dikurangi gx, dan c. fx dikali gx. Pembahasan. Yang pertama, a. fx ditambah gx, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x kurang 10 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Nah, kita jumlahkan dulu pangkat yang sama atau pangkat yang tinggi terlebih dahulu, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2x dan 10 tambah 8. Hasilnya yaitu 2x pangkat 3, kemudian x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 yaitu 2x pangkat 2 ditambah 5x, kemudian 5x kurangi 2x yaitu 3x, negatif 10 tambah 8 negatif 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 2. Kemudian yang B, fx dikurangi gx. Dan ini untuk fx-nya 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 10 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Nah, sama juga untuk yang pengurangan ini kita cari dulu pangkat yang paling tertinggi. Kemudian jumlahkan. Nah, di sini 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2
dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2x dikurangi 10 dikurangi 8. Nah, hasilnya yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 18. Kemudian yang C, fx dikali gx. 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 10 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 8. Nah, cara perkaliannya yaitu dengan cara 2x pangkat 3 kemudian dikalikan dengan gx-nya. Nah, ini 2x pangkat 3 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Kemudian dikurangi x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 8. Kemudian 5x dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2x tambah 8. Dan negatif 10 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 8. Nah, untuk yang ini kita kalikan masing-masing 2x pangkat 3 dikali 3x pangkat 2 yaitu 2x pangkat 5. Kemudian 2x pangkat 3 dikali negatif 2x yaitu negatif 4x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 dikali 8 itu hasilnya 16x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 yaitu negatif 3x pangkat 4. Selanjutnya negatif x pangkat 2 dikali negatif 2x yaitu positif 2x pangkat 3. Kemudian negatif x pangkat 2 ditambah 8 yaitu negatif 8x pangkat 2. 5x dikali 3x pangkat 2 yaitu 15x pangkat 3. Kemudian 5x dikali negatif 2x yaitu negatif 10x pangkat 2. Kemudian 5x ditambah 8 yaitu 40x. Negatif 10 dikali 3x pangkat 2 yaitu negatif 30x pangkat 2. Dan negatif 10 dikali negatif 2x yaitu positif 20x. Dan negatif 10 dikali 8 yaitu negatif 80. Dan hasil akhir dari fx dikali gx yaitu 2x pangkat 5 dikurangi 7x pangkat 4 ditambah 33x pangkat 3 dikurangi 48x pangkat 2 ditambah 60x dikurangi 80. Dan selanjutnya yaitu pembagian suku banyak. Suatu fungsi suku banyak dapat dilakukan operasi pembagian terhadap fungsi lainnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu pembagian suku banyak dengan cara bersusun dan dengan metode Horner atau Bagan. Yang pertama, pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan, suku banyak fx sama dengan a2x pangkat 2 ditambah a1x ditambah a0 dibagi dengan x kurangi k, memberikan hasil bagi hx dan sisa atau disebut s, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x kurangi k dikali hx ditambah s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s, digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Nah, di sini kan sudah ada ya fungsinya a2x pangkat 2 ditambah a1x tambah a0. Nah, kita masukkan ke dalam pembagian ini. Kemudian a2x pangkat 2 dikali x yaitu hasilnya a2x. Kemudian a2x dikali x yaitu a2x pangkat 2. Dan a2x itu dikali negatif k dan hasilnya yaitu negatif a2xk. Kemudian kita kurangi a2x pangkat 2 dikurangi a2x pangkat 2 yaitu 0. Dan a1x dikurangi negatif a2xk yaitu a1 ditambah a2k kali x tambah a0. Nah, ini a0 nya turun ya. Kemudian a1 tambah a2k kali x dibagi x yaitu a1 ditambah a2k. Dan a1 tambah a2k itu kita kalikan dengan k menjadi negatif a1 ditambah a2k dikali k. Kemudian kita kurangi a1 tambah a2k kali x dikurangi a1 tambah a2k kali x itu 0. Dan a0 dikurangi negatif a1 ditambah a2k kali k
hasilnya A0 ditambah A1K ditambah A2K pangkat 2. Jadi, hasil bagi HX sama dengan A2X ditambah A1 ditambah A2K, yaitu pada bagian atas, dan sisa atau S pada bagian bawah, yaitu A0 ditambah A1K ditambah A2K pangkat 2. Untuk pembagian suku banyak menggunakan metode Horner. Nah, di sini kita memakai fungsi yang tadi ya, sama. Di sini A2, A1, dan A0. A2 itu kita turunkan ke bawah, kemudian A2 dikali K yaitu A2K. Kemudian ditambah dengan A1 menjadi A2K ditambah A1. Kemudian kita kalikan dengan K menjadi A2K pangkat 2 ditambah A1K. Dan kita jumlahkan A2K pangkat 2 ditambah A1K dengan A0 dan berjumlah A2K pangkat 2 ditambah A1K ditambah A0. Jadi hasil bagi HX sama dengan A2X ditambah A2K ditambah A1, dan sisa atau S sama dengan A2K pangkat 2 ditambah A1K ditambah A0. Contoh soal. Tentukan hasil bagi X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 4 bila dibagi dengan X kurang 2 menggunakan metode pembagian bersusun dan metode Horner. Pembahasan. Yang pertama, yaitu metode pembagian bersusun. Kita sama ya masukkan X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 4. Kemudian X pangkat 3 ini kita kalikan dengan X dan menghasilkan X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X yaitu X pangkat 3. Dan X pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 2. Yaitu hasilnya negatif 2X pangkat 2. Kemudian kita kurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 7X pangkat 2 dikurangi negatif 2X pangkat 2 yaitu 9X pangkat 2. 9X pangkat 2 kita bagi dengan X dan hasilnya 9X. 9X dikali X yaitu 9X pangkat 2. Dan 9X ini kita kalikan dengan negatif 2 dan hasilnya negatif 18X. Nah, angka 4 yang di atas itu kita turunkan ke bawah dan hasilnya 9X pangkat 2 dikurangi 9X pangkat 2 itu 0 dan negatif 18X dikurangi jadi positif 18X dan 4-nya turun ke bawah. Kemudian 18X ini kita bagi dengan X dan hasilnya 18. Kemudian 18 dikali X yaitu 18X dan 18 dikali negatif 2 yaitu negatif 36. Kemudian kita kurangi 18X kurangi 18X yaitu 0 dan 4 dikurangi negatif 36 yaitu 40. Dan dengan cara metode pembagian Horner kita masukkan juga 1, 7, 0. Nah, kenapa di sini 0? Karena pada fungsi yang tadi tidak ada X pangkat 1. Jadi jika tidak ada, maka kita ubah dengan angka 0. Nah, di sini ada 4, masukkan. Kemudian angka 1 itu diturunkan. 1 dikali 2 itu 2, 2 ditambah 7 itu 9, 9 dikali 2 itu 18, 18 ditambah 0 18, dan 18 dikali 2 itu 36, dan 36 ditambah 4 itu 40. Jadi, hasil bagi HX antara metode pembagian bersusun dan metode pembagian Horner itu sama, yaitu X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18, dan sisanya yaitu 40. Untuk selanjutnya, yaitu teorema sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak dan atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagai berikut. Misalkan suku banyak atau Fx dibagi dengan Px memberikan hasil bagi Hx dan sisa Sx. Maka akan diperoleh hubungan Fx sama dengan Pk dikali Hx ditambah Sx. Jika Fx suku banyak berderajat n dan Px adalah pembagi berderajat m,
dengan M kurang dari sama dengan N, maka diperoleh HX adalah hasil bagi berderajat N kurang M, dan SX adalah sisa pembagian berderajat maksimum M dikurang 1. Syarat pembagi menggunakan teorema sisa terdapat dengan dua cara, yaitu pembagian dengan X dikurangi K, yaitu teorema sisa bagian 1 berbunyi jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x kurangi k, maka sisanya E sama dengan fk. Sisa fk adalah nilai suku banyak x sama dengan k yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema atau bagan. Yang kedua yaitu pembagian dengan ax ditambah b. Teorema sisa atau dalil sisa 2 itu berbunyi jika suku banyak berderajat n dibagi dengan ax ditambah b, maka sisanya E sama dengan f dikali negatif b per a. Adalah nilai suku banyak untuk x sama dengan negatif b per a yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema atau bagan. Contoh soal. Carilah sisa pembagi suku banyak 8x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x tambah 2. Pembahasan yang pertama kita menggunakan substitusi. Jadi kita masukkan nilai x-nya itu menjadi negatif 2 ke dalam suku banyak. Jadi f negatif 2 sama dengan 8 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 5. Dan hasilnya negatif 2 pangkat 3 yaitu 8, negatif 8 dikali 8 negatif 64, kemudian negatif 2 pangkat 2 itu 4 dikali negatif 2 negatif 8, dan ditambah 5, sehingga hasilnya yaitu negatif 67. Kemudian menggunakan metode Horner, kita masukkan itu 8 negatif 2, dan di sini 0 karena tidak ada x pangkat 1 atau koefisien x. Kemudian ditambah 5. Nah, 8 kita turunkan. 8 dikali negatif 2 itu negatif 16. Negatif 16 ditambah negatif 2 yaitu negatif 18. Dan negatif 18 dikali negatif 2 yaitu 36. 36 ditambah 0, 36. 36 dikali negatif 2 yaitu negatif 72. Dan negatif 72 ditambah 5 hasilnya yaitu negatif 67. Jadi sisanya atau E sama dengan F kurangi F negatif 2 sama dengan negatif 67. Kemudian teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu yang pertama, jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Yang kedua, jika Px sama dengan Fx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Contoh soal. Jika salah satu akar dari Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah m x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Nah, di sini kita harus mencari nilai M terlebih dahulu. Dan di sini kita sama dengankan 0. Fx sama dengan 0. Kemudian Fx-nya ini kita masukkan dengan angka 2 ke dalam suku banyak. 2 pangkat 4 ditambah M dikali 2 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 dikali 2 dikurangi 6. 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali M 8M. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali negatif 6 itu negatif 24. 7 dikali 2 itu 14 dikurangi 6. Dan jumlahnya itu 8M. Nah, di sini M-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan
suku banyak ini ke dalam metode Horner. X pangkat 4 itu 1, dan mx pangkat 3 itu 0, karena tadi kita sudah mencari m-nya sama dengan 0. Kemudian 6, negatif 6, 7, dan negatif 6. 1 kita turunkan, 1 dikali 2, 2, 2 ditambah 0, 2, 2 dikali 2, 4, 4 ditambah negatif 6 yaitu negatif 2, negatif 2 dikali 2 itu negatif 4, dan negatif 4 ditambah 7 itu 3, 3 dikali 2 itu 6, dan 6 ditambah negatif 6 itu 0. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan negatif 3. Nah, kenapa kita menggunakan negatif 3? Karena di sini kita akan mencari salah satu akar dari suku banyak itu. Nah, di sini faktor dari negatif 6 itu masuk juga ya, negatif 3. Nah, kemudian kita turunkan angka 1. 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 3 yaitu 3. 3 ditambah negatif 2 itu 1. 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. Dan negatif 3 ditambah 3 yaitu 0. Sehingga faktor X yang lain adalah X kurang 2, X tambah 3, dan X pangkat 2 dikurangi X tambah 1. Oleh sebab itu, faktor lain dari akar linearnya adalah negatif 3. Selanjutnya, akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Dari bagian sebelumnya atau teorema faktor diperoleh jika fx suatu suku banyak, maka fh 0 dikali x kurang h merupakan faktor dari fx, sedangkan fh yaitu 0 dikali h, akar persamaan fx sama dengan 0. Kesimpulannya, jika fx adalah suatu suku banyak, maka x kurangi h faktor dari fx yaitu h, akar persamaan fx sama dengan 0. Contoh soal, tentukan akar-akar persamaan x pangkat 3 dikurangi 2, x pangkat 2 dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. Pembahasan yang pertama, kita masukkan suku banyaknya yaitu x pangkat 3 dikurangi 2, x pangkat 2 dikurangi x tambah 2. Nah, faktor dari 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Dan kita coba menggunakan plus 1 dan kita masukkan ke dalam suku banyak yang tadi. 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2 yaitu hasilnya 0. Nah, f1 sama dengan 0. Jadi 1 merupakan akar persamaan dari fx sama dengan 0. Kemudian kita bagi suku banyak yang tadi dengan x min 1. Kemudian kita turunkan angka 1 ini. 1 dikali 1, 1 ditambah negatif 2 itu negatif 1. Negatif 1 dikali 1 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2 dikali 1 negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 itu 0. Jadi hasil baginya yaitu x pangkat 2 dikurangi x kurangi 2. Jadi setiap dibagi, pangkat yang tadi awal pasti berkurang 1. Kemudian persamaannya yaitu x kurang 1 dikali x pangkat 2 dikurangi x kurang 2 sama dengan 0. Maka x kurang 1 dan ini kita faktorkan menjadi x tambah 1 dikali x pangkat 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan plus minus 1 atau x sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi x tambah 2 sama dengan 0 adalah negatif 1, 1, dan 2. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terus semangat, tetap optimis, dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.